Izin kelompok 2 Pak yang mempresentasi Pak. Oke, silakan perwakilannya. Kelompok 2 Mungkin ini siapa aja? sebelumnya dari kelompok 2 itu ada saya sendiri, ada Ita dan ada Rifa. Nah, Saya sendiri kebetulan itu siapa? saya sendiri Lutfi ya. Lutfi ya Pak. Lutfia. Kita bisa di share screen. Pertama mungkin bisa nggak Pak? Ya. Jadi, apakah sudah terlihat Pak? Ya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semoga ini adalah pilihan yang tepat untuk saya dan kelompok saya. Jadi saya dan kelompok saya memilih ASEAN Option. Nah, beberapa pertimbangan yang bisa kita ambil yang pertama, karena kedua kelompok saya kan tidak mengikuti mata kuliah keuangan, Pak. Jadi setelah mendengar penjelasan Bapak yang minggu lalu, kalau misalnya Asian Option itu kita belajar rata-ratanya dan menurut saya itu bisa membantu kita. Yang pertama. Terus yang kedua, setelah dilihat di buletan-buletan ini, banyak yang sudah meneliti terkait tentang Asian Option. Nah, salah satunya yang di buletan paling besar itu ada Arithmetic Asian Option, Asian Cow Option, sama Barrier Option. Nah, itu nanti yang kita ambil, Pak. Mungkin Ita bisa ke arah sana dulu. Ya, di sini ada banyak jurnal yang terkait tentang Asian Option. Nah, selanjutnya ada beberapa pas saya cari jurnal-jurnal dari univ-univ Indonesia sih Pak yang baru saya temui terkait Asian Option juga banyak ada, tapi metodenya yang dari mana ya? Kok hilang? Ya, metode dari jurnalnya UPI itu ada yang metode trinomial, terus UGM itu ada metode ekspansi, sama yang paling banyak diteliti itu metode Karnold, itu ya, sebentar Pak. Metode metode Monte Carlo dan itu masih belum tahu sih Pak, Monte Carlo itu seperti apa. Sama ada jurnal dari luar negeri, terus metodenya tuh seperti seperti kayak geometric average Asian option pricing, terus Monte Carlo simulation option pricing, sama trinomial, binomial seperti itu Pak. Jadi karena jurnal di univ-univ Indonesia juga sudah banyak dan univ-univ apa namanya univ-univ bukan univ-univ pokoknya jurnal internasional maksudnya luar negeri itu juga ada Pak. Jadi kelompok kami memilih untuk Asian Option seperti itu Pak. Jadi kelompok sampean semua belum pernah kuliah mata keuangan ya? Belum Pak. Jadi memilih Asian Option. Kebetulan Sebelumnya minat saya ikut sama dengan minat sebelumnya ikut kuliah pilihan apa? setahu saya matematika ekonomi, Pak. Saja. Ya. Iya, Metode depan mungkin dipasarkan lagi ya, mata keuangan ya. iya, Pak. Boleh, Pak. Soalnya Oke. dua kelompok saya tidak mengambil matematika keuangan. Jadi setelah mendengar penjelasan Bapak, apakah ASEAN itu hampir mirip dengan Eropan? Tidak, Pak. Iya, Pak. Sekali yang Beda, bertanya. beda. Oh, beda. Kalau misalnya, maksudnya
rata-ratanya berarti kita menghitung rata-ratanya ya Pak gitu ya. Kalau I- kan average. Iya, rata-ratanya dipakai untuk menghitung harga opsi. Kira-kira nanti penyusunan langkah-langkah sampai ke akhir sempro, penulisannya, proposalnya bisa nggak? Kan artinya ngebayangin ngambang. Belum pernah Ini praktek, belum kalau pernah tahu. izin menjelaskan Pak. Mungkin Mm-mm. ini saya nanti insya Allah sukarelawan akan mengajari mereka gitu Pak. Kayak sharing-sharing sambil belajar insya Allah Pak. Jika Hmm. saya ya Oke dah, kalau memang ada semangat untuk pelajari, saya mengejar teman-teman lainnya sambil share karena ini satu tim ya, satu kelas ini satu tim. Masing-masing kelompok hanya membedakan cuma model, opsi dan metode saja. Tapi semua pasti, bukan pasti ya. Kemungkinan satu tim dalam bimbingan saya di tahun depan kan. Jadi jangan sampai berubah. Artinya konsolidasi tim itu harus kuat, baik mengenai rencana penelitian, kekompakan tim itu juga harus saling membantu. Jadi yang dipakai Asian option dan artikel yang ditemukan udah banyak. Metode-metode yang sama pilih atau yang sama temukan diantaranya metode apa saja Mbak? Tadi binomial, terus binomial, trinomial, ada 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 geometric approach, terus ada aritmatika juga, sama yang paling banyak itu Monte Carlo Pak. Yang paling banyak Monte Carlo. kalau trinomial itu pengembangan dari binomial, sedangkan kalau Monte Carlo itu simulasi. Tapi namanya simulasi itu mengulang, tekniknya sedikit, cuman karena mengulangnya yang banyak, diulang-ulang terus. Itu simulasi Monte Carlo. Jadi kalau trinomial itu pengembangan dari binomial, jadi lebih mudah binomial daripada trinomial jelas. Kalau simulasi berbeda jauh. Ada simulasi itu adalah ya namanya simulasi coba-coba, tapi percobaan itu berulang kali hingga ribuan kali. Itu perbedaan dari ketiga metode itu. Sama ada metode satu lagi Pak sebentar. Saya ini Pak, jurnalnya ITS itu perturbasi. Itu metode apa? Sulit tidak Pak? Perturbasi bukan metode itu. Hmm, Apa soalnya sih? Apa itu? Jurnal ya? Iya, tugas akhir sih Pak. Kayak penentuan harga opsi Asia aritmatika menggunakan metode perturbasi seperti itu Pak. Hmm. Jadi itu transformasi model ya. Iya Model Pak. yang dimodifikasi ya. Tidak apa-apa kalau memang itu bisa ada jurnal yang bisa dirujukan. Apa-apa. Izin tanya juga Pak. Ya, Kan di jurnal yang internasional kan kayak ada ini ya Pak. Sebentar. Seperti kayak discrete or continuous. Nah, itu tuh maksudnya kayak ada aritmatika or geometric discrete or continuous itu tuh metode atau cara pengerjaannya.
Itu pada datanya saja, datanya discrete atau continue. Oh, ya. Jadi bisa diterapkan untuk data discrete dan continue. Ya karena harga saham, harga opsi itu sebenarnya itu kan continue. Tapi didekati melalui diskretisasi. Mungkin per detik, per menit, per hari, per minggu gitu, per bulan. Tapi kebanyakan data itu kan selalu bergerak setiap saat, harga saham ya. Tapi nggak mungkin lah kita rekap semuanya setiap detik. Jadi rekapannya biasanya per hari. Makanya didiskritisasi. Baik, Pak. Izin bertanya lagi boleh, Pak? Ya, silakan. Mungkin ini sedikit, bukan sedikit ya Pak, minta tips and triknya dari Bapak. Karena kan di kelompok saya ada dua orang yang belum mengampu mata kuliah matematika keuangan ya Pak. Nah di sini kan niat saya ingin mengajarkan ke mereka kayak belajar bareng-bareng lagi terkait mata kuliah yang kemarin. Nah itu ada tips dari Bapak atau seperti apa Pak? Biar Yang nggak jelas, terlalu berat. Anda kumpulkan beberapa referensi semakin baik, terutama artikel jurnal, sehingga Saman bisa menentukan mana yang bisa diikuti, dipelajari dengan lebih mudah untuk dipakai. Kan Saman di sini mengumpulkan banyak artikel. Di artikel itu kan ada beberapa tema yang Saman bisa temukan. Nanti kita diskusikan mana sih artikel-artikel itu yang kira-kira cocok untuk, bukan cocok ya, yang lebih mudah untuk diikuti karena belum mengampu. Ya meskipun gitu termasuk yang mengikuti kuliah dulu barangkali metodenya belum pernah dikuliahkan kan bisa aja harus mempelajari lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang ingin ditanyakan. Saya izin bertanya lagi, sih, Pak. Ya silakan. Tadi Bapak kan di kelompok sebelumnya kayak bilang jangan sampai kita meneliti hal yang sama seperti yang lain seperti itu ya Pak. Nah, kan rata-rata jurnal yang saya temui itu kayak penentuan harga opsi ASEAN dengan dividen diskrit, penentuan harga opsi ASEAN model Bullseye, terus udah ada kayak bukan judul yang apa ya Pak? Bukan judul yang klimaks gitu Pak, langsung to the point gitu Pak. Nah, itu apa masih bisa diteliti dengan gitu gitu? Nah, Atau apanya yang berbeda gitu? kalau masalah penentuan judul itu di akhir ya, judul itu akhir. Jadi judul itu akhir. Jadi pertama kita nggak boleh menentukan judul dulu dalam penelitian itu. Kita kan menentukan tema. Setelah mengarungi beberapa artikel, jurnal, maka ketemulah metode-metode yang kira-kira bisa dikembangkan atau dipelajari dan diteliti. Kemudian langkah selanjutnya ya nanti sesuai dengan alurnya nanti baru terakhir sendiri itu waktu UAS, bukan waktu UAS, waktu setelah UTS itu baru pembagian metode untuk masing-masing kelompok. Nah, yang penting isinya judul itu terakhir. Ada banyak strategi untuk menentukan judul supaya bisa diterima di pengajuan judul ya, pengajuan judul skripsi di prodi. Itu terakhir nanti setelah atau sebelum UAS. Jadi jangan pikirkan judul dulu. Penting tema, metode. Baik, Pak. Dikira kayak tidak boleh gitu, Pak. Takut. Nah, itu pasti Nah, kita punya ada strategi bagaimana supaya bisa diterima kan. Nanti itu diarahkan. Yang penting jurnal kita kumpulkan banyak, bukan cuma satu. Kalau satu berarti ya plek nanti. Makanya kumpulkan banyak artikel jurnal yang mendukung. Harusnya di pertemuan sekarang itu bukan sekedar mau cari, tapi juga mau daftar sekaligus download jurnal-jurnal yang sudah saya temukan. Tapi ternyata belum ya. belum, Pak. Karena materi sekarang kan roadmap riset itu tidak hanya mencari, tapi kalau sudah menentukan tema langsung diambil, didownload, ditulis semuanya. Sehingga kita bisa melihat roadmap
nya. Masing-masing artikel itu ini judulnya ini, metode yang dipakai ini, opsinya ini. Itu roadmap. Roadmap itu kan alatnya ini. Cuman kita kan harus memindah ke dalam bentuk sebuah laporan sehingga kita itu bisa menyusun latar belakangnya nanti. Latar belakang itu minggu depan loh ya. Nah, tanpa roadmap kita nggak bisa menuliskan latar belakang. Roadmap ini kan hanya gambaran di apa diberi alat oleh digital. Oh, sampai di lingkaran ini, artikel yang mendukung ini, semua dicatat. Dicatat itu di list, di daftar, judul, kemudian penulis, kemudian tahun, apa itu jurnal apa skripsi, kemudian metodenya, baru hasilnya. Karena itu akan dipakai diceritakan secara general di latar belakang yang akan melatar belakangi penelitian sampean. Misal gini, saya punya artikel ini diceritakan sehingga penulis atau peneliti ingin mengembangkan masalah ini gitu. Jadi semua artikel yang sampean kumpulkan itu akan melatar belakangi. Nah, bagaimana supaya kita tahu kan otomatis di-download, dibaca, dipelajari. Tidak harus bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun boleh. Ya kan? Cuman kalau bahasa Inggris itu kan apa ya mungkin banyak, lebih banyak daripada berbahasa Indonesia. Ya tergantung kita aja, kita bisa mempelajari keduanya berbahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Karena di open knowledge itu kebanyakan kan berbahasa Inggris. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Insya Allah dari kelompok 2 cukup, Pak. Atau dilanjutkan kelompok lain kalau nggak ada yang pertanyaan? Saya Pak izin bertanya. Nggak apa-apa kan Pak dari kelompok lain? Saya izin bertanya Pak. Nggak apa-apa kan Pak ya dari kelompok lain? Ya, nggak apa-apa. Kan diskusi kelas ini kalau kelompok penyaji tidak ada pertanyaan. Eh, baik Pak. Saya izin bertanya terkait eh, terkait yang mungkin latar belakang tadi Pak. Kan untuk minggu depan kita membahas terkait latar belakang. Nah itu kita latar belakangnya per individu atau per kelompok Pak untuk latar belakangnya. Soalnya kan takutnya malah kayak terbelakang ini kan buat kita individu gitu loh Pak. Takutnya kan harusnya dari individu masing-masing gitu Pak. Kalau kelompok ya enggak tahu gitu menyatukan beberapa alasan dari kelompok apa anggota lain itu kan memang agak susah gitu Pak. Jadi nanti itu tugasnya individu atau kelompok gitu Pak. Sesuai dengan perjanjian perkuliahan di awal apa? Berkelompok. Itu dari jawab Lutfi ya. Jadi sebelum UTS itu kelompok, setelah UTS baru pribadi. Jadi mencari itu untuk satu kelompok, artinya sama seperti sebuah keluarga mencarinya ya untuk anggota keluarganya, semuanya dikumpulkan jadi satu, narasinya menjadi satu. Jadi pengembangannya nanti mengambil misal ya dalam paragraf terakhir meneliti tentang opsi Asia dengan beberapa metode diantaranya A, B, C, D, E gitu ya. Anggotanya kan cuma 3 ya enggak apa-apa A, B, C, D, E. Nanti kan tinggal dibagi siapa yang mau A, B, C atau mungkin ada 2, ada mungkin 1. Yang penting di A, B, C, D, E itu tersebutkan kan begitu. Sesuai dengan jurnal yang dikumpulkan. Kita masih kelompok kenapa? Karena kita masih belajar nyusun latar belakang. Secara pribadi mungkin agak keberatan. Makanya dibuat kelompok. Nanti setelah UTS baru dipecah.
Ada lagi yang bertanya? Cukup. Selanjutnya kelompok 1 ya. Kelompok 3, Pak. Oh, kelompok 3, silakan. Saya izin presentasi ya, Pak. Ini Oke. isi kelompoknya anggota Kelompok kelompok 3 ini berarti Aksan, Salma sama Alima, Pak. Alim A. Alima, dan Irsat ya. Nah, Salma, Pak. Hah? Salma. Sama. Salma. Oh, Salma. Aksan, Irsat, Salma. Oh, Iya. bukan, Pak. Sanu, Alima, Salma. Oh, ya Alima. Oke, lanjut. Baik. Di sini, Pak, saya izin presentasi, izin apa namanya, share screen. Nah, di sini saya hasil diskusi kami ini memilih binary option. Nah, tapi masih bingung, Pak, antara ini sama ini sama ini. Nah, lalu tadi saya cari itu metodenya ada dua, Pak. Ada Black Scholes sama ada APL approach. Nah, alasan kenapa milih binary option karena kan lagi apa pernah hype juga kan di Indonesia. Jadi memilih ini. Untuk lingkarannya saya lupa tadi, Pak. Mana ya? Itu ada sangkut pautnya dengan Black Scholes sama di APL. Gimana, San? Lupa, Pak. Mungkin dari Salma atau Alima udah nemu. Metode yang dikumpulkan dari artikel atau jurnal yang diperoleh apa aja? Ada itu, Pak, Black Scholes sama di APL approach, Pak. Kok Tadi cuma 2? Emang anggotamu berapa? Harusnya lebih dong. ya itu yang baru saya cari sih, Pak, baru nemu. Nah, Pak mau tanya boleh? ya silakan. Kan selama mencari apa materi-materi tentang binary ini, Pak, itu kenapa yang sering muncul kayak trading-trading gitu ya, Pak? Apa ada apa keterkaitan gitu antara binary sama trading? Atau ada kesamaan gitu, Pak? Ya namanya binary option itu kan opsi. Opsi itu kan ada hubungannya dengan saham. Ya saham kan jual belinya trading. Jadi nggak Terus akan ini, lepas dari trading. Uang opsi itu perhitungan asuransi untuk saham. Sedangkan jual belinya kan di trading. Opsi pun jual belinya di trading ya karena mengikuti saham.
Nah ini Pak, eh, metodenya baru ketemu dua Pak. Apa itu Hasan metodenya? Black School sama ini, kalau ini bukan tuh, Pak, yang di EP apa EPEL approach. Ya, itu pendekatan metode juga, PL Prox. Nih Pak, saya jadi nanya Pak, Eh, untuk binari sendiri itu dia benar nggak Pak metode ya Pak? Ya kan semua metode sebenarnya bisa dikembangkan atau bisa dipakai untuk semua opsi toh. Jadi bukan metode itu alat ngitung. Itu bisa dipakai untuk semua jenis opsi. Cuman yang pernah diteliti apa aja itu kan yang kita cari sebagai pedoman, patokan atau rujukan kita dalam meneliti. Dari kelompok kami baru segini Pak diskusinya. Ada yang ditanyakan dari anggota kelompoknya? Saya Pak, semisal itu kan baru diteliti itu ya Pak, EPL sama Black School. Nah, misalnya kalau itu buat peneliti lagi bisa nggak Pak? Peneliti baru. Jadi kan mungkin yang belum di apa namanya? Belum nemu kan ada binomial, trinomial, sama multinomial. Itu kalau kita buat sendiri bisa nggak Pak? Kalau Saman tidak punya rujukan, emang Saman bisa neliti secara mandiri. Enggak sih Pak. Nah iya, dari nggak punya tongkat sampai hanya punya apa angan-angan, itu malah lebih susah. Metodenya mudah, tapi kan belum punya patokan atau panduan tongkat yang bisa mengarahkan kita. Ya kalau misalkan kita sudah ahli bisa, tapi kalau kita meta pembelajaran belum bisa. Makanya saya suruh dari rujukan yang ada sebagai pedoman untuk neliti, jangan ngambang. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya bisa, semua metode binomial di opsi ini bisa. Mau Cuman tanya kan lagi.
belum pernah ada rujukan yang bisa dipakai. Ya kalau mampu untuk mengembangkan sendiri tanpa rujukan, nggak dibatasi, nggak masalah gitu. Tapi ya karena di tahap level sarjana itu harus ada rujukan sebagai apa arahan. Jadi tidak mengambang meneliti sendiri tanpa ada rujukan tuh kan memang tidak dilarang, tapi untuk level sarjana itu memang di layaknya untuk menggunakan rujukan. Beda nanti kalau misalkan di level tingkat lebih tinggi lagi. Itu boleh yang baru, yang belum pernah diteliti benar-benar baru. Tapi kalau level sarjana masih belum waktunya untuk yang benar-benar baru itu. Ada yang tanyakan Mbak tadi? Nggak jadi? Mungkin Bapak, saya izin bertanya. Ya silakan Mbak Lutfi. Langsung 2 pertanyaan, boleh nggak, Pak? Apa-apa 10 juga boleh. Pertanyaan yang pertama, untuk jadi referensi itu kira-kira referensinya dalam bentuk selain jurnal itu apa ya, Pak? Terus pertanyaan yang kedua, semisal kita punya teman Pak lagi penelitian juga dan kebetulan jurusannya aktuaria. Nah, sempat ngobrol-ngobrol katanya mau tentang saham juga ya Pak. Nah, kalau itu meneliti bersama tapi beda konsep itu bagaimana Pak? Cuma nanya itu Pak. Boleh. Kolaborasi penelitian kan boleh. Tidak dilarang. Tidak Walaupun ada beda masalah. unit Pak, Beda apa? beda universitas. Nggak ada masalah. Oh, justru itu lebih bagus. Anda kolaborasi dengan mahasiswa lain peneliti sama. Dosen juga diharapkan seperti itu, menelitinya dengan kolaborasi perguruan tinggi lain, bahkan secara internasional kan. Nggak ada batasan meneliti, apalagi sistem MBKM, ya, itu boleh bekerja sama dengan siapapun, bahkan bukan sekedar dengan mahasiswa, dengan peneliti, dengan praktisi pun boleh. Ya, boleh. Bekerja sama boleh. Ada lagi? Yang Terus kedua, untuk ya, yang referensi Pak. oh, referensi tadi. Referensi itu kan banyak jenis referensi. Cuman untuk referensi yang pertama kali kita bahas saat ini ada referensi jenis karya ilmiah, ya. Jenis karya ilmiah penelitian, hasil penelitian, terutama jurnal, artikel. Boleh juga untuk skripsi ataupun disertasi atau tesis itu boleh. Tapi berarti referensi yang kita kumpulkan saat ini baru tahap ini untuk menyusun latar belakang. Nanti kalau menyusun bab 2 baru referensi-referensi textbook, buku-buku, bukan penelitian. Itu. Nanti ada tahapnya untuk mencari buku. Tahap pertama ini baru mencari jurnal, artikel, karya ilmiah untuk menentukan tema yang bisa dipakai karena mungkin dari dukungan-dukungan atau peneliti sebelumnya itu. Gitu, ada lagi Mbak Lutfi yang dipahami? Bisa Pak, sejauh ini cukup. Ntar kalau ada pertanyaan lagi, tanya lagi. Ya. Yang lain barangkali? saya izin stop share ya Pak. Ya, silakan kalau sudah selesai. Saya Pak izin bertanya. Ya, dan silakan. Eh, karena kan minggu depan kita akan membahas terkait latar belakang ya Pak ya. Mungkin eh kalau dari beberapa jurnal yang kita review nantinya itu jurnal maupun artikel yang akan kita review itu poin-poin yang bisa kita ambil itu kita ngambil dari latar belakang per masing-masing apa referensi yang kita gunakan atau bagaimana Pak ini Pak? Oke deh. Sebenarnya tahap 1 ini kita belum selesai, belum tuntas, belum sempurna. Karena sampean saja mencari, mengumpulkan artikel, jurnal, referensi karya ilmiah itu belum
sempurna, belum memenuhi cukup ya, belum cukup, belum memenuhi unsur syarat kecukupan. Karena tadi di kelompok Mas Aksan baru 2. Dan itu pun satu artikel beberapa metode. Harusnya lebih banyak dari sejumlah anggotanya. Karena pertimbangan nanti bisa dipilih mana yang kira-kira, oh ini susah, saya ganti ini. Nah, artikelnya kan sudah dikumpulkan, jadi nggak perlu nyari-nyari lagi. Jadi tahapan-tahapan pertama ini jangan sampai mengulang lagi untuk mencari jurnal. Cukup di minggu ini Anda mencari jurnal artikel. Selanjutnya nggak perlu mencari lagi, tinggal melanjutkan tahap selanjutnya gitu loh. Tapi di tahap pertama ini untuk mengumpulkan jurnal belum mencukupi syarat kecukupannya. Maka minggu depan saya belum bisa melakukan langkah untuk menulis latar belakang karena roadmap-nya belum terlihat. Jadi masih dilanjutkan minggu depan untuk menyusun roadmap penelitian. Langkah pertama memang Anda pakai open source, media-media digital, open knowledge map atau Google Scholar atau cari bebas lah tentang artikel yang sama menentukan tema, misalkan opsi Asia, opsi biner, opsi Bermudan. Kata kuncinya itu aja. Cari banyak-banyaknya referensi, download semua. Tidak sekedar download kan dibaca. Karena itu nanti akan sama tulis dibuat sebuah kolom-kolom tabel, ya kan? Yang pertama, kolom pertama nomor kan? Kolom kedua tahun ya. Kolom ketiga judul. Kolom keempat mungkin metodenya, modelnya. Jadi kata kunci yang dipakai artikel tersebut itu apa? Kolom ke-5 barangkali ya pelengkapnya, identitas artikel, namanya, nama jurnal, nama penulis, nama jurnal, dan seterusnya. Itu sama buat tabel. Sama buat tabel. Dari tabel itu sama nanti bisa mensorting. Mensorting misalkan dari semua artikel itu misalkan ada 30 ya, masing-masing 10 artikel ya, 10 karya ilmiah, kalau anggota kelompoknya 3, 10 masa berat sih, kan cuma klik gak bayar. Klik download gak bayar. Setelah dikumpulkan 30 artikel disorting, kan di Excel bisa sorting, yang kata kuncinya sama. Kata kuncinya misalkan bukan opsi Bermudan lagi kalau kuncinya, tapi metodenya. Karena opsi Bermudan kan satu kelompok berarti semua sama. Kata kuncinya opsi Bermudan. Tapi metodenya yang sama apa? Metode misalkan binomial. Kata kunci binomial berapa artikel sekian. Metode yang lain berapa artikel sekian. Yang lain metode penilaian sekian. Itu dipetakan. Itu langkah-langkah untuk menyusun latar belakang lebih mudah kalau sudah dipetakan melalui tabel. Artinya roadmap-nya seperti itu. Jadi misalkan pada tahun sekian sudah dilakukan penelitian oleh ini dengan metode ini, dikembangkan lagi oleh siapa dengan metode